Saya share. Bisa share screen. Ya. Kelihatan, Dok? Belum muncul. Sudah terlihat? Belum. Oh, belum. Padahal sudah saya share ini. Sebentar. Mungkin baru start. Coba stop share, lalu share lagi coba. Sebentar ya. Stop share, terus lalu. Nah, sekarang start lagi. Nah, itu bisa. Sudah? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Silakan di play. Iya. Oke. Ya, silakan Dokter Sabto. Baik. Mohon maaf ini saya terlambat mulainya. Suara saya cukup jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Jelas. Mau memperkenalkan diri lagi. Saya ini Dr. Sabto Aji, biasa dipanggil Sabto. Saya bekerja di Rumah Sakit Premier Bintaro, sama dengan Dr. Panca. Saya mengambil spesialisasi bedah ortopedi. Mungkin nggak banyak yang atau belum paham betul ortopedi itu apa. Jadi dokter ortopedi itu adalah dokter yang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan, kalau kita bilangnya sistem muskuloskeletal. Jadi yang berhubungan dengan otot, tulang, sendi, urat, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah dengan bagian-bagian tersebut, bisa berkonsultasi dengan dokter bedah ortopedi. Yang ditangani mulai dari bayi sampai orang-orang yang sudah berumur. Permasalahannya banyak. Nah, saya diminta oleh Dokter Panca untuk berbicara mengenai lutut dengan nyeri. Saya perluas aja lagi dengan segala macam permasalahan yang pada lutut. Kenapa gitu? Saya menyambut baik topik yang disampaikan diminta oleh Dokter Panca, karena dalam praktek saya sehari-hari ternyata sepertiga masalahnya itu adalah masalah lutut. Jadi banyak sekali yang datang ke saya, baik tua, muda, apalagi yang sudah berumur, itu datang ke saya dengan masalah lutut. Nah, karena kebetulan saya mengambil spesifikasi di cedera olahraga, maka hampir 50% dari atlet-atlet itu yang mengalami cedera pada lututnya. Sekedar mengingatkan lagi, mungkin waktu sekolah dulu, SD, SMP, SMA, bahwa ada bagian tubuh kita yang namanya tulang. Tulang itu ada sekitar 206 tulang. Nah, setiap tulang yang satu, jika bertemu dengan tulang yang lain, itu membentuk sendi. Jadi ada sekitar 230 sendi. Nah, apa sih sebetulnya sendi, fungsi tulang itu? Salah satunya adalah supaya kita bisa berdiri tegak atau duduk. Bayangkan kalau kita tidak punya tulang, maka kita akan bergerak dengan seperti ular melata gitu ya. Nah, sendi tadi sudah saya sampaikan adalah pertemuan antara dua buah tulang. Misalnya sendi lengan atas, tulang lengan atas bertemu dengan lengan bawah membentuk sendi siku. Kemudian lengan bawah bertemu dengan tangan membentuk sendi pergelangan tangan. Nah, di sendi lutut itu terbentuk antara tulang paha dan tulang kering. Nah, sendi itu selalu ada pembungkusnya, namanya kapsul, dan di dalamnya ada semacam pelumas minyaknya, sehingga memungkinkan pergerakan sendi itu menjadi sangat luas.
Ini tadi sudah sampaikan bahwa ada tulang paha, femur bilangnya, kemudian tulang kering, dia membentuk sendi lutut, dan di atasnya ada tempurung lutut. Nah, sendi ini adalah sendi terbesar di dalam tubuh kita. Dia paling sering mengalami cedera. Kalau kita ngelihat gambar yang paling bawah, itu yang bulat itu menggambarkan tulang paha, yang bawah tulang kering. Jadi tulang paha itu menggelinding di atas tulang kering. Kalau kita melihat gambar yang di atasnya, seolah-olah memang tulang paha kita itu ditumpangkan di tulang kering. Dengan demikian kita tahu bahwa tulang sendi lutut kita itu sangat-sangat tidak stabil. Jadi dia bisa bergeser kiri kanan, dia bisa berputar. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita berjalan atau berlari, bahkan melompat, itu kita membutuhkan lutut yang stabil. Kalau enggak, dia akan lari sendinya. Nah, kemudian makanya untuk itulah kemudian Tuhan memberikan 4 urat utama, 2 di luar, 2 di dalam. Sehingga otot sendi lutut kita itu menjadi kuat, stabil, tapi luas gerakannya. Ini yang saya mau gambarkan. Kita nggak bisa nunjuk ya. Jadi ada 2 di luar, kemudian ada 2 urat yang di dalam. Kalau kita lihat di situ ada tanda panah, ada tibial collateral ligament namanya. Itu adalah urat besar yang di luar, kemudian di dalam ada urat cruciate namanya, itu urat yang ada di dalam. Nah, 4 urat itulah yang membuat lutut kita menjadi sangat-sangat stabil. Rehabilitation, however, ya, misalnya kita dalam berolahraga itu kita lihat di sini untuk melompat itu butuh urat yang stabil. Kita lihat kalau tulang itu di atas ada tulang paha, di bawah ada tulang kering, kemudian di luarnya itu diikat oleh 2 urat utama. Tapi dia masih bisa bergeser kiri kanan. Kemudian oleh Tuhan ditambah lagi 2 urat di dalamnya, yang membuat si lutut itu menjadi sangat stabil. Ya, dia nggak bisa bergeser ke depan, dia nggak bisa berputar, karena dihambat pergerakannya oleh si ligamen tersebut, sehingga waktu kita melompat, lutut kita menjadi kita akan melompat dengan aman karena lutut kita stabil. Nah, yang sering dikeluhkan adalah kemudian datang ke saya dengan keluhan nyeri. Nyerinya itu bisa karena cedera, di sini tanda panah traumatik, atau yang tidak cedera. Yang tidak cedera bisa karena permasalahannya itu di lututnya itu sendiri, atau di luar lututnya. Kalau di dalam lututnya biasanya tulang rawannya mulai aus. Atau kalau yang dari luar misalnya ternyata sendi panggulnya bermasalah, atau ankle-nya bermasalah sehingga pola jalannya berubah, dan itu kemudian membuat lutut kita menjadi sakit karena ketidakseimbangan dalam waktu berjalan. Atau misalnya tubuh kita sangat-sangat gemuk yang membebani si lutut sehingga akhirnya kemudian mencederai dalam waktu yang lama, sedikit-sedikit tapi waktu lama, sehingga akhirnya datang ke klinik dokter karena masalah nyerinya. Nah, nyeri itu biasanya disebabkan adanya peradangan pada sendi dalam hal ini ada sendi lutut. Kita bilangnya artritis. Artri itu dari kata artro yang artinya sendi. Kemudian is itu menunjukkan bahwa sendinya mengalami peradangan. Nah, beda dengan osteoporosis. Ini yang seringkali ada kesalahpahaman di masyarakat awam antara osteoporosis dan osteoartritis. Osteoporosis itu artinya si tulangnya itu keropos.
bukan sendinya. Nah, kalau artritis itu dia mengalami pengapuran. Jadi kalau osteoporosis padanan bahasa Indonesianya keropos, kalau osteoartritis padanannya adalah radang pada sendi. Ini yang paling banyak menyebabkan artritis. Jadi artritis itu banyak yang menyebabkan radang pada sendi. Yang pertama adalah karena proses penuaan, bahasa medisnya degenerasi. Yang kedua adanya kelebihan zat tertentu, misalnya asam urat. Yang ketiga mungkin karena cedera, sehingga ada kerusakan pada struktur sendinya. Yang keempat itu bisa karena infeksi. Yang terakhir adalah mungkin karena penyakit autoimun, suatu penyakit di mana kekebalan tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Dalam hal ini adalah sendi. Nah, akibatnya kalau osteoartritis ini yang paling sering dialami, yaitu pengapuran, di mana tulang rawan yang melapisi permukaan sendi itu mulai menipis, bahkan sampai aus. Padahal si tulang rawan itu fungsinya, kalau ini tulang, dia tulang rawan itu melapisinya. Nah, makin lama si tulang rawan itu aus. Nah, kalau tidak ada yang melapisinya lagi, tulang akan bergesekan dengan tulang yang lain, dan itu yang menyebabkan bunyi. Krek, 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 atau bahkan mungkin timbul bengkak sampai akhirnya kemudian sakit. Penyebabnya apa nih kalau yang osteoartritis yang karena proses penuaan? Yang pertama adalah karena memang ada hukum alam yang kita nggak bisa hindari, yang namanya usia. Ada rumusnya katanya. Jadi setelah di atas 30 tahun, semua fungsi organ kita berkurang 1% setiap tahunnya. Misalnya rambut kita tadinya hitam, kemudian akhirnya lama-lama kemudian menjadi putih beruban. Atau mata kita, baca WA misalnya tadinya bisa dengan jarak normal, makin lama makin jauh atau makin buram. Demikian pula dengan tulang dan sendi, dia akan mengalami proses penurunan kualitas. Terus jenis kelamin, nah ini proses penuaan ini lebih banyak diderita oleh wanita. Kenapa? Karena kaitannya biasanya dengan hormonal. Suku bangsa pun demikian, ada bangsa suku-suku tertentu yang sangat rentan untuk mengalami proses penuaan yang hebat, ada orang yang lebih kuat. Genetik pun demikian, kegemukan atau pernah cedera, atau memang dari awal sudah terdapat kelainan pertumbuhan. Terakhir adalah misalnya tulangnya memang sudah mengalami pengeroposan. Yang sisi kiri itu adalah sendi yang normal. Jadi ada pembungkusnya yang namanya kapsul, kemudian ada tulang rawan yang namanya cartilage, yang kemudian ada jaringan yang memproduksi pelumas yang namanya synovium. Nah, pada gambar yang sisi kanan itu kapsulnya menebal. Jadi seolah-olah sendi kita itu menjadi lebih besar. Terus kemudian demikian pula dengan sinovialnya, dan sinovialnya karena dia membesar, produksi cairannya pun berlebih, sehingga seringkali lutut kita selain membesar karena memang menebal, tapi juga membesar karena cairannya berlebih, membengkak dia. Dan kemudian tulang rawannya yang namanya cartilage itu, permukaannya yang tadinya halus, kemudian lama-lama menjadi kasar. Ini lihat kalau yang sebelah kiri adalah gambar yang normal, di mana tulang rawannya licin, sehingga gerakan sendi kita mulus bergeraknya. Sebelah kanan adalah tulang rawan yang mengalami degenerasi. Nah, biasanya kemudian karena sakitnya, kadang-kadang ditahan-tahan, nggak apa-apa, masih coba-coba jalan. Awalnya biasanya pagi-pagi, kalau bangun tidur, pertama kali mau bergerak, kemudian sakit. Tapi setelah berjalan, sakitnya hilang. Nah, itu makanya kenapa kemudian banyak yang para pasien ini mengabaikan tanda awal ini gitu. Nah, tapi kemudian ketika sakitnya makin lama makin bertambah, apalagi kemudian disertai bengkak, baru kemudian berobatlah ke dokter.
Nah, biasanya dokter kemudian meminta untuk di ronsen untuk melihat apakah memang sudah terjadi perubahan bentuk, fungsi, apa bentuk maaf, dan kemudian untuk menentukan terapi apa yang terbaik sebaiknya. Nah, kalau ini yang sebelah kanan, ronsen yang sebelah kanan yang normal, terlihat ada tulang paha dan tulang kering dan ada jarak antara tulangnya. Nah, kalau kemudian yang sebelah sebelah kanan saya ini, celah sendinya itu menyempit. Kenapa? Karena tulang rawannya yang melapisinya itu sudah mulai menipis. Dan kita lihat bahwa sudah terjadi perubahan bentuk. Jadi tulangnya, sendinya agak bengkok gitu. Nah, kalau kita lihat yang bulatan di atas itu dan bawah itu menunjukkan tulang rawan yang licin. Dia seperti mutiara, pelapis tulangnya itu. Yang sebelah kanan, pelapisnya hilang, tinggal tulangnya tok. Padahal di permukaan tulang itu banyak sekali saraf-saraf yang ketika si tulang rawannya itu hilang, maka si sarafnya itu dengan mudah tergesek satu sama lainnya dengan tulang yang lain dan menyebabkan rasa nggak nyaman bahkan sampai rasa nyeri. Ya, jadi dia berderik krek 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 gitu dan kadang-kadang diikuti dengan kelemahan. Sebetulnya relatif bukan kelemah, tapi karena sakitnya sehingga terjadi keengganan untuk menggerakkan si sendinya. Nah, terus apa tujuan pengobatan kita? Nah, utamanya adalah satu adalah mencegah jangan sampai proses penuaan ini berjalan terlalu cepat sehingga yang tadinya tidak perlu operasi sampai harus operasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan penyakit penuaan ini sehingga bisa tetap melakukan fungsi sosial kita, bersilaturahmi, apa namanya, kemudian kalau ada yang masih bekerja bisa tetap bekerja, atau kalau yang senang berolahraga bisa tetap berolahraga. Dan yang berikutnya, bagaimana caranya supaya itu ya keluhan-keluhannya kita bisa hilangkan. Kalau nyeri ya nyerinya kita hilangkan supaya tidak terasa nyeri dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ini terlalu kecil, tapi pada intinya adalah bagaimana kemudian ada obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi nyerinya. Bisa obatnya diminum, bisa obatnya dioleskan, bisa disuntikkan ke dalam sendinya gitu. Termasuk pelumas supaya permukaan sendinya licin dan tidak sakit lagi. Nah, tapi sayangnya kemudian karena ada pengabaian sehingga datang ke dokter itu sudah dalam fase yang lebih berat. Tidak lagi bisa apa namanya? Diatasi dengan treatment tanpa operasi. Nah, sehingga memerlukan pembedahan. Caranya gimana? Kalau pada tingkat ringan mungkin kita bisa melakukan wash out, jadi kita bersihkan. Kemudian tulang-tulang yang bolong itu kita lukai sehingga dia berdarah dan diharapkan tumbuh tulang rawan yang baru. Tapi yang paling sering adalah kemudian ini ganti sendi. Karena tulang yang rusak itu dibuang, kemudian diganti dengan tulang sendi yang baru. Tapi ini sangat mahal. Jadi seringkali kemudian sembuh untuk lututnya, tapi dapat penyakit baru karena tagihan rumah sakit yang luar biasa. Jadi kalau bisa, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, kita bisa lebih menjaga untuk tidak sampai harus operasi. Nah, ada masalah lain yang namanya cedera pada bantalan. Ya, di antara tulang sendi lutut kita
Itu yang gambar putih itu adalah bantalan yang fungsinya adalah mencegah kedua tulang ini beradu satu sama lain ketika kita berdiri, lari, loncat. Tapi pada suatu ketika, ini biasanya pada orang-orang yang muda yang masih aktif, yang loncat, masih ada sering melakukan gerakan loncat, tekanannya terlalu besar. Tekanannya terlalu besar sehingga kemudian merobekkan si bantalannya tersebut yang putih itu. Dan ini kemudian menyebabkan rasa nyeri. Ini robekannya seperti ini, dan biasanya seringkali kemudian harus dijahit. Ya, seperti ini dijahit. Nah, tindakannya ini namanya tindakan pembedahan. Teknologinya sangat-sangat maju, tidak perlu sampai harus membelek besar, tapi dengan luka operasi yang hanya sebesar lubang kancing kita sudah bisa melakukan prosedur operasi ini. Ada lagi, tadi kalau saya sudah sampaikan, ada lagi kalau misalnya cedera pada uratnya. Tadi sudah sampaikan ada 4 urat utama, kita lihat nomor 32. Kalau dengan ilustrasi ini, ada urat di dalam yang namanya krusiat yang saya bilang, ketika dia tulangnya berputar, akhirnya uratnya itu kemudian putus. Nah, sayangnya kemudian urat yang putus itu tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Memerlukan tindakan operasi sehingga kemudian bisa diganti uratnya dan bisa melakukan aktivitas seperti semula. Itu ilustrasi yang saya sampaikan mengenai lutut. Saya akan lebih senang kalau kita bisa berdiskusi, bertanya jawab untuk kira-kira apa yang dirasa, apa yang pengalaman apa yang didapat supaya Bapak dan Ibu atau siapapun yang hadir di sini mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari saya. Terima kasih, Dr. Panca. Sama-sama, terima kasih Dr. Sabto Aji. Baik, kita akan mulai dengan tanya jawab. Bentar. Ini. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan Dr. Sabto. Nanti tolong dilihat. Ada beberapa yang sedikit keluar dari topik pembahasan kita, tapi mungkin masih bisa lah. Baik, pertanyaan pertama datang dari ini saya nggak salah ya, Sis atau Bu Foni Kusumadi. Meniskus lutut kiri saya robek di lateral dan medial, sudah di MRI, saat ini sedang fisioterapi laser dan terapi fisik di klinik cedera olahraga. Apakah tear-nya maksudnya ya bisa disembuhkan tanpa operasi, Dr. Sabto? Baik, jadi sayangnya meniskus itu tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau kulit kita ada luka, kemudian berdarah dalam beberapa hari, lukanya mengering, kemudian sembuh. Kulitnya berbeda dengan kulit aslinya, tapi dia bisa melakukan fungsinya sebagai penutup tubuh kita. Tapi sayangnya meniskus itu nggak bisa. Jadi harus ada perlakuan untuk memperbaikinya, yaitu dengan menjahitnya. Dan itu jalannya memang harus dioperasi, Bu. Terima kasih. Oke, jadi mesti dijahit itu yang robek tadi, jadi mau nggak mau dioperasi. Tadi Dr. Sabto sudah menjelaskan, jangan takut juga dengan operasi, karena sekarang sudah bisa kecil sekali lukanya, jadi nggak usah takut. Betul. Kemudian ada titipan salam dari Ibu atau Kak Hana Oki. Beliau adalah pasien Dr. Sabto Aji, katanya 10 tahun lalu, kakinya patah. Oke, kemudian dari Ibu Edwin.
bagaimana membedakan artritis dan osteoporosis? Apakah perlu pengecekan lab atau ada tanda-tanda khusus? Atau adakah vitamin tertentu untuk menunda osteoporosis atau artritis? Baik, kita kembalikan ke definisi ke arti katanya ya, osteoporosis. Jadi osteo itu tulang, kemudian porosis itu tulangnya itu berlubang-lubang besar, berporus. Nah, jadi kalau osteoporosis dia mengenai tulangnya. Nah, kalau osteoartritis, osteo itu tulang, betul, tapi ada kata-kata artritis. Artro itu sendi. Jadi dia yang mengenai sendinya. Jadi itu perbedaan yang prinsip. Kalau osteoporosis mengenai tulangnya, osteoartritis mengenai sendinya. Terus yang kedua, osteoartritis prosesnya adalah suatu proses inflamasi peradangan sehingga dia menyebabkan keluhan bengkak dan nyeri. Sedangkan osteoporosis itu dia penyakit disebut penyakit silent disease, penyakit yang diem-diem aja, nggak ada gejala, nggak ada keluhan, sampai kemudian retak atau patah baru datang kemudian ke kita ke dokter karena keropos tulangnya. Jadi itu yang membedakan antara osteoartritis dan osteoporosis. Nah, gimana kemudian kita bisa mencegahnya? Pencegahannya ada yang kita harus deal. Dua-duanya suatu proses penuaan. Tetapi ya itu tadi, sikap kita sebagai manusia adalah mencegah jangan proses itu bertambah buruk. Sehingga osteoporosis yang tadinya kita mencegah jangan kemudian timbul patah tulang karena korposnya misalnya. Atau misalnya osteoartritis, kita mencegah jangan sampai harus ganti sendi misalnya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kemudian yang menyamakan adalah harus ada aktivitas yang namanya olahraga. Kalau untuk sendi, jadi kita olahraganya adalah semua yang sifatnya menggerakkan sendi. Kalau osteoporosis adalah kemudian sifat yang membebankan si tulang. Misalnya apa? Dengan berjalan. Makanya ada iklan gerakan 10.000 langkah, itu adalah dengan menghentak-hentakkan si tulang dengan waktu kita melakukan proses berjalan, itu kemudian menguatkan si tulangnya. Tapi bagaimana dengan otot tulang-tulang yang tidak bisa dihentakkan seperti pada tungkai? Itu kita bisa melatih dengan menggunakan beban, latihan beban. Begitu, Dokter Panca. Bu Etin sudah paham ya? Paham. Ada vitamin yang harus dikonsumsi? Ya. Oh iya, betul. Jadi glukosamin, untuk sendi itu kan tulang rawannya yang mulai menipis. Nah, bahan tulang rawannya itu namanya glukosamin. Nah, itu dikonsumsi 1.500 mg sehari. Nah, kalau untuk tulang, bahan bakunya adalah kalsium. Nah, kalsium itu bisa didapat dari makanan kita, atau bisa juga yang sifatnya buatan. Jadi kalau yang paling gampang sih itu dengan kita minum susu. Karena apa? Karena di susu itu kalsiumnya yang paling banyak. Nah, kalsium itu hanya bisa masuk ke tulang kalau ada satu vitamin D. Makanya kenapa kita disuruh berjemur untuk mendapatkan vitamin D-nya. Kemudian harus ada protein. Jadi jangan lupa, kita harus banyak menggunakan protein, baik nabati maupun hewani. Gitu, Bu. Ya. Dok, sorry nanya satu lagi. Itu kan di pasaran tuh ada vitamin D3 itu ya. Nah, itu kadang-kadang saya itu kalau nggak punya waktu berjemur, minum itu. Apakah itu membantu nggak ya, Dok? Ya, vitamin D ini dibutuhkan memang nggak hanya buat tulang, jadi akan sangat baik dan seringkali memang karena kehidupan kita jarang terpapar oleh sinar matahari, kita sebaiknya memang mengkonsumsi vitamin D itu, Bu. Nah, lanjut ke pertanyaannya Ibu Toria ini, Dr. Sabto. Vitamin D3 itu ada macam-macam, 1.000, 2.000, 5.000. Yang mana sebaiknya yang dikonsumsi ya? Ya, sebelum kita minum itu, ada baiknya kita mengukur kadar vitamin D di dalam darah kita.
sehingga kemudian kita bisa menentukan yang mana yang kita butuhkan. Jadi gini, waktu kita menentukan apakah kita osteoporosis atau tidak, itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama adalah kualitas tulangnya. Itu dengan pemeriksaan bone mass densitometry. Terus kedua, gimana kadar kalsium dalam darah kita, apakah mencukupi atau tidak. Yang berikutnya adalah vitamin D dalam darah kita, apakah cukup atau tidak. Jadi dengan begitu kita bisa mengevaluasi dan kita bisa melakukan apa yang kita harus lakukan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, Bu Toria sudah terjawab ya. Baik, Terima ini kasih. pertanyaan dari Mary Triana, usianya 44 tahun, berat 62. Wah, detail juga nih. Tiap hari jarang kegiatan yang berat-berat, tapi lutut saya sudah mulai nyeri. Sangat terasa apabila naik tangga, terkadang sampai bunyi. Pengobatannya kira-kira apa, Dr. Sabto? 62 kilo, 44 tahun, Tingginya berapa ya? tingginya berapa ini? Mbak Mary Triana? 159, Dok. Atau 59, nggak terlalu gemuk sih. Ya. Nggak terlalu gemuk. Baik. Nyeri itu kan tadi sudah disampaikan, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, ada cedera atau enggak. Cederanya enggak hanya yang sekarang, tapi mungkin waktu kita SMP, SMA, ada suatu cedera yang mungkin pernah dialami atau tidak kita sadari, yang kemudian baru kita rasakan dampaknya saat ini. Terus yang kedua, kalau misalnya ternyata tidak ada cedera, maka kemudian kita harus mengevaluasi apakah problemnya itu semata-mata hanya pada lututnya atau ada problem di luar tubuh, di luar lututnya. Jadi ini sebetulnya nyeri itu adalah suatu tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk supaya kita mengetahui ada apa ya dengan tubuh kita nih, kok nyeri gitu. Nah, karena kemudian seringkali kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka ada baiknya kalau Bu Mary ini ketemu oleh dokter, kemudian akan dievaluasi oleh dokternya, sehingga nyerinya itu bisa kita evaluasi berasal dari mana. Dan mudah-mudahan ketemu masalahnya dan kita bisa atasi sehingga nyerinya bisa kita hilangkan. Gitu, Bu. Oke, makasih, Dokter. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bu Susilowati. Ini mengenai kolang-kaling dan buah atap. Apakah bisa mengatasi nyeri sendi, Dr. Sabto? Mengatasi masalah nyeri sendi. Ya, mungkin yang menyarankan itu tukang kaling-kaling. Enggak bercanda. Tapi gini, mungkin iya, tapi seberapa banyak kita mau mengkonsumsi kolang-kaling itu gitu. Kalau di medis itu kan ada dosis ya. Dosis itu berkaitan dengan berapa banyaknya, kemudian berapa lamanya kita, terus apakah kemudian ada efek samping yang ditimbulkan atau seberapa bermanfaat dia. Jadi, sayangnya kemudian kita belum punya data ilmiah tentang itu, gitu. Mungkin ada orang-orang yang pernah berpengalaman dan bisa kemudian cukup makan kolang-kaling, tapi belum tentu orang yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jadi sebaiknya boleh saja. Tapi kemudian kita evaluasi kalau dengan sendirinya. Oh, ternyata dalam beberapa waktu nggak berhasil makan buah atap, berarti memang nggak cocok atau belum tepat untuk beliau. Gitu. Begitu ya, Bu Susi ya. Terima kasih, Pak. Baik, ini pertanyaan dari Bu Mary Ingrid Simanjuntak. Bagaimana caranya mencegah agar tulang rawan tidak cepat menipis? Apakah ada faktor genetik mengenai kecepatan tulang rawan itu menjadi menipis apa tidak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, memang ada salah satu faktor genetik yang kemudian berpengaruh, tapi hendaknya kemudian kita tidak menyerah untuk itu, gitu. Jadi kita ada upaya-upaya yang kita bisa lakukan supaya kita bisa mengurangi faktor risiko. Caranya gimana? Salah satunya adalah kemudian jangan gemuk deh, gitu, supaya dia tidak membebani si tulang rawan di lututnya misalnya, atau di sendi panggul, atau di pergelangan kaki. Terus yang kedua,
benar-benar harus melakukan kegiatan yang namanya olahraga. Dengan olahraga itu, aliran darah menjadi lancar, termasuk ke tulang dan tulang rawannya. Nah, tapi bedanya adalah olahraga apa yang cocok adalah jangan melakukan olahraga yang sifatnya high impact, karena dia akan membebani dan bahkan kemudian mencederai. Buatlah olahraga yang sifatnya non high impact. Misalnya apa? Bersepeda, kemudian berenang, di mana olahraganya kita dapat, tapi kita tidak membebani terhadap bagian-bagian tubuh kita. Jadi kemudian olahraga terus yang berikutnya lagi adalah kemudian bisa mengkonsumsi dengan obat-obat kalau memang dibutuhkan nantinya. Kalau memang belum perlu, misalnya kita usianya masih muda, ya kita mungkin belum membutuhkan glukosamin misalnya. Tapi cukup dengan makan biasa, kemudian berolahraga, kita bisa mengurangi resikonya. Tapi kalau kemudian untuk orang-orang yang kemudian sudah mulai berusia di atas 45 tahun, mungkin kita memerlukan obat-obatan yang sifatnya supporting, kayak kalsium, glukosamin, demikian. Terima kasih dok. Dok, nanya lagi dok. Dok, kalau kebanyakan makan suplemen kan mempengaruhi kerja ginjal juga, sementara umur kita makin nambah, iya dok. Ya, harap dibedakan antara suplemen dengan obat. Suplemen itu adalah bagian dari sebetulnya bagian dari kebutuhan kita yang kadang-kadang kita tidak bisa cukupi dari makan kita sehari-hari. Nah, misalnya gini, kalsium. Kalsium kalau ibu rajin minum susu, nah, ibu tinggal lihat dosisnya. Misalnya kalau ada suatu produk tertentu, ternyata dalam satu gelas dengan menggunakan sendok takar itu didapatkan 700 mg kalsium misalnya. Nah, padahal kebutuhan kita kan 1.500. Berarti kita bisa minum 2 gelas dalam satu hari. Atau 1 gelas satu hari, tapi ditambah dengan tablet kalsium. Jadi bisa ada variasinya gitu. Jadi kalau suplemen itu sifatnya berlebih, tapi dia insya Allah tidak akan kemudian mempengaruhi ginjal, jadi dibuang bagian-bagian tubuh kita. Nah, kalsium kalau kemudian kita khawatirkan terjadi batu misalnya, kita cukup dengan menambah banyak minum supaya dia tidak sempat terendapkan di ginjal. Oke dok, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, jadi nggak semua yang kita makan itu berpengaruh ke ginjal ya, tergantung bagaimana cara makan dan dosisnya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Dok, sendi bahu ini bahu jadinya nih. Bahu kiri sampai lengan sakit, tidak bisa diangkat 90 derajat, nyerinya sampai ke dada dan punggung. Harus bagaimana? Belum ke dokter, takut ke rumah sakit, jadi kompres dingin aja. Ini bahu nih Dokter Sabto. Ya. Oke. Sayangnya tidak disampaikan apakah ada riwayat cedera atau tidak, terus kemudian ada usia atau tidak, atau ada pekerjaannya seperti apa yang kemudian mempengaruhi kinerja dari bahu, bahkan kemudian terasa sakit. Bagaimana? Kalau ditanya bagaimananya, boleh dikompres dengan kompres dingin. Caranya kompres dingin setiap 2 jam selama 15 menit. Tapi itu hanya berefektif 2 hari saja. Kalau misalnya 2 hari kemudian ternyata masih sakit atau kemudian malah bertambah, sebaiknya memang kita menemui dokter. Saya hanya mau menekankan jangan takut ke rumah sakit. Ada rumah sakit yang memang melakukan protokol untuk penanganan untuk pencegahan dalam hal ini COVID ya. Salah satunya Rumah Sakit Premier ya, Dokter Panca. Rumah Sakit Premier itu sangat memperhatikan keselamatan pasien. Jadi datanglah ke dokter, kemudian kita bisa evaluasi untuk sakitnya dibandingkan dengan ibu membiarkan sakitnya itu sendiri. Kita udah tidak tertangani sakitnya, kita tidak tahu kenapanya, akhirnya kita akan semakin kualitasnya akan menurun. Jadi segeralah bertemu dengan dokter
kaidah-kaidahnya kita penuhi, kita pakai masker, kita pakai face shield, terus kemudian kalau perlu kita pakai sarung tangan, gitu, dan temuilah dokternya. Ya, saya juga ikut memberikan catatan ini ke Bu. Jadi jangan takut ke rumah sakit. Kalau mau tahu di mana banyak COVID, tidak hanya di rumah sakit, justru di luar sana banyak COVID. Ya, jadi jangan takut, sebab kalau kondisi kita malah lebih buruk, tentu akan lebih berbahaya, akan jadi justru malah lebih rentan nanti terhadap COVID. Jadi tetap aja berobat atau periksakan diri. Tadi mau ditanyakan lagi apa, Bu? Ada yang mau ditanya? Unmute dulu. Ya, di unmute dulu. Sebentar ya, Dr. Sabto. Ya, biar puas. Bisa? Loh, kok malah mati? Salah tekan. Ayo. Oke. Terima kasih, Dok. Memang ini sudah sebulan lebih, dan saya usahakan kompres terus. Ada yang bilang katanya pecah apanya, yang di urat, yang di lengan atau gimana gitu, Dok. Ada cederanya nggak, Bu? Pernah cedera? Enggak, Dok, tapi saya memang kalau miring tidurnya ke kiri terus. Ada kencing manis? Yang sebelah kiri ya, Dok. Ada kencing manis? Enggak ada, Dok. Baik. Kalau ngelihat Ibu, kemungkinan besar itu suatu penyakit yang namanya frozen shoulder. Jadi sendi bahunya kaku. Nggak bisa digerakkan secara luas dan disertai dengan rasa nyeri. Nah, kalau sudah gini jangan dibiarkan, Ibu. Jadi mungkin kita bisa lakukan, kita analisa, dan biasanya kita bisa lakukan salah satunya adalah dengan fisioterapi. Oke, Dok. Karena Jadi kalau kita harus biarkan, diperiksa dulu, nanti ya? nyerinya akan bertambah dan kakunya pun bertambah. Oke. Nyerinya juga kemana-mana ya, Dok. Ya. Nyerinya jadi kemana-mana begitu ya, Dok. Ya. Oke. Berikutnya Terima kasih pertanyaan banyak, dari Dr. Sabto pasti kenal orang ini yang bertanya, Yanti Romdani. Dok, anak saya saat usia 12 tahun mengalami cedera lutut. Jadi dulu ini ceritanya. Saat bulu tangkis, tapi hanya di fisioterapi, saat ini sudah berusia 19 tahun. Apakah dia masih bisa berolahraga seperti biasa? Kejadiannya 7 tahun yang lalu. Apakah sudah pernah berobat ke dokter atau belum? Tapi gini, intinya waktu cedera itu kita harus tahu cederanya seperti apa. Bagian mana yang cedera, sehingga kita bisa atasi cederanya gitu. Tujuan dari pengobatan di kami, artinya di bagian kita punya namanya sport activity, adalah mengembalikan ke level aktivitas semula. Jadi kalau misalnya putranya ibu menang bulu tangkis, diharapkan kemudian juga tangkis lagi. Jadi kalau ditanya apakah bisa, itu tujuan kita. Tapi untuk mencapai tujuan itu kita harus evaluasi dulu bentuk programnya. Oke. Nanti kalau kurang jelas langsung tanya aja di lokasi ya. Baik, ini pertanyaan dari Tejo Solo, dari Solo ini. Dok, saya termasuk kategori obesitas. Sekarang lagi mau diet dan olahraga. Akhir-akhir ini telapak kaki kanan sering nyeri. Ini termasuk nyeri tulang sendi atau bukan ya? Kira-kira pengobatannya bagaimana? Jadi biasanya ini namanya plantar fasciitis. Jadi ada urat di tumit, urat di telapak kaki kita yang namanya fascia plantar itu yang teregang secara terlalu berat, akibat mungkin karena salah satunya adalah karena kegemukannya itu. Nah, jadi ada program-program stretching yang dilakukan supaya uratnya ini menjadi lentur lagi. Sehingga nanti kemudian dengan melenturkan si urat kakinya itu, kemudian insya Allah rasanya nyerinya hilang. Dengan catatan, ayo kurangi berat.
Oke, terima kasih Dr. Sabto. Jadi ada latihan, ada stretching. Nih, ada pertanyaan ini dari ini merek ini yang nanya nih, Redmi. Usianya 52 tahun, nyeri. Oh, saya tahu ini Pak Batu ini ya. Pak Batu bara ya. Usia saya 52 tahun, ada nyeri lutut kaki kiri. Tidak ada tenaga jika melangkah dan ada bengkak dikit. Nah, ini gimana nih? Apa masalahnya nih? Lutut kiri, Ya. nyeri, nggak ada tenaga kalau mau melangkah, bengkak. Nah, itu biasanya ada itu adalah tanda-tanda radang pada sendi lututnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, radang itu banyak sebabnya. Salah satunya proses penuaan. Nah, kalau laki-laki biasanya proses penuaan itu sangat jarang. Biasanya lebih banyak ke perempuan. Nah, kalau sampai seorang laki-laki itu kemudian mengalami peradangan, biasanya ada penyebab-penyebab lainnya. Yang paling sering adalah pernah cedera. Yang kedua adalah penyakit kelebihan zat tertentu seperti asam urat. Tapi tidak bisa dipungkiri juga mungkin karena suatu penyakit autoimun misalnya. Jadi saya kalau memang sudah demikian ke dokter, nanti dokter akan periksa. Yang pertama mungkin akan di ronsen yang seperti saya bilang. Terus yang kedua mungkin cairan sendinya diambil, disedot, kemudian dianalisa untuk melihat jenis peradangan. Dan berikutnya juga mungkin ada pemeriksaan darah yang dilakukan untuk menentukan kira-kira radang sendi yang mana ini. Jadi ayo ketemu dokternya dan kira-kira seperti itulah yang nanti akan dijalani. Oke. Ada yang mau ditanya lagi, Pak? Oke, Pak. Terima kasih banyak. Oke, semoga lekas sembuh. Dok, mau nanya dong? Sebentar Bu Belin, saya masih baca dulu ya nanti ya. Oke. Ini pertanyaannya dari Gerda Get Corner. Ini soal nyeri telapak kaki, saya kira tadi udah dijawab ya. Masalahnya kayaknya plantar fasciitis atau apa ya. Berikutnya dari Vicky Sani. Malam dok, saya Vicky Sani, usia 47, lutut kiri saya suka berderik. Apakah itu tanda-tanda artritis? Nggak sakit, cuma kalau dingin suka ngilu. Saya sering yoga dan sepeda indoor. Juga body pump. Wah, keren. Treatment seperti apa yang saya harus lakukan? Ya, berderik itu salah satu tanda awal ya dari suatu proses peradangan. Nah, masalahnya berderiknya di mana? Kadang-kadang ada berderiknya di tempurung lututnya, kadang-kadang berderik di memang di pertemuan antara tulang paha dan tulang keringnya, sehingga kita harus lihat masalahnya apa. Atau kadang-kadang mungkin meniskusnya juga bermasalah. Jadi nah, apalagi kalau sudah ditandai serta dengan ngilu, kita harus lebih berhati-hati lagi gitu. Ada apa ini gitu. Jadi sebaiknya olahraganya dicoba sementara kalau waktu ngilu atau sakit itu tidak boleh yang high impact dulu supaya dia tidak membebani. Terus diganti dengan cycling atau sepedahan atau berenang. Nah, terus yang berikutnya lagi melatih kemudian otot-otot sekitar paha dan betis, artinya otot-otot sekitar lutut, tapi yang sifatnya non high impact. Ya, oke. Terima kasih Dr. Sabto. Mudah-mudahan terjawab. Ya. Mau nanya dikit lagi dengan Vicky Sandi. Iya. Itu tadi kan ada minum susu dan protein dari nabati dan hewani ya. Itu susunya harus ada khusus nggak dok? Atau nabati hewaninya harus makan apa gitu? Sebenarnya sih aku sekarang lebih seringnya yoga sih sama sepeda ya. Tapi nggak yang high impact lagi. Kayak yang body pump gitu-gitu saya udah kurangin sih. Oke. Sangat bijaksana dengan mengurangi high impact dengan cukup bersepeda dan beryoga. Itu akan sangat baik sekali. Tapi kalau ditanya tentang apakah ada produk khusus, enggak. Yang penting melihat kontennya, isinya. Berapa besar jumlah kalsiumnya. Kalau kalsiumnya 500 miligram berarti kita perlu nambah lagi dengan tablet kalsium yang lainnya.
Jadi yang penting kontennya apa gitu. Kalau nabati, susu kedelai itu akan sangat baik untuk menambah kalsium, dan kelebihannya adalah dia mengandung estrogen alami. Jadi kalau misalnya untuk perempuan-perempuan yang sudah menopause, minum susu kedelai itu akan sangat baik. Oke. Berikutnya dari Bro Andika. Terima kasih, Dok. Ya, apakah penyuntikan pelumas, jadi lututnya dikasih pelumas, apakah perlu dilakukan secara kontinu atau ada obat vitamin yang bisa membuat pelumas itu terjaga bertambah? Tidak ada obat yang kemudian bisa memproduksi atau menambah pelumas, tetapi intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga pergerakan sendi itu baik. Sendi itu ibaratnya seperti engsel pada jendela atau pintu, yang kalau kita jarang membuka menutupnya atau menggerakkannya, dia akan makin seret sendinya. Jadi intinya apa? Jadi harus sering digerakkan. Jadi misalnya ini jadi sendi-sendi tangan, dia harus sering dilatih supaya pergerakan sendi kita itu baik. Demikian pula sendi leher, ya, digerakkan supaya baik. Kemudian semua sendi-sendi yang lain. Jadi harus dilakukan olahraga yang sifatnya menggerakkan sendi. Apakah suatu olahraga harus kontinu dilakukan? Tidak. Yang penting kita tahu dulu kapan dan harus bagaimana sebetulnya kondisinya. Apakah masih bisa dilakukan penyuntikan pelumas atau tidak? Karena ada kondisi-kondisi yang tertentu akan mubasir kalau kita lakukan suntikan pelumas. Jadi kalau kontinunya iya mungkin, tetapi lagi-lagi kita harus evaluasi waktu kita akan melakukan pemberian suntikan pelumas itu. Oke, terima kasih Dr. Sabto. Bro Andika, mudah-mudahan terjawab. Ini berikutnya dari Pak Suryadi, menanyakan mengenai konsumsi susu unlen untuk gigi yang keropos. Jadi tutup dengan unlen. Apa ini benar praktek seperti ini, Dr. Sabto? Pengapuran ke lutut, Dok. Oh, lutut ya. Oke. Unlen untuk pengapuran lutut. Ini yang kemudian menjadi salah atau apa? Saya nggak ngerti kenapa kemudian isu ini berkembang. Tapi gini loh, tulang itu bahan bakunya adalah kalsium. Jadi kalau kalsiumnya itu kemudian kita rendah asupannya, maka tulangnya itu relatif menjadi keropos karena bahan bakunya nggak ada. Nah, kemudian apakah kemudian terjadi karena kita minum kalsium, kemudian kalsiumnya itu diendapkan di persendian, sehingga timbul pengapuran justru di lututnya Bapak misalnya, itu yang ditakutkan. Enggak gitu. Kalsium ketika dia berlebih, dia akan segera dibuang lewat ginjal ataupun buang air besar. Jadi tubuh akan sangat luar biasa, begitu ada kelebihan langsung diproses dan dibuang. Nah, tidak diendapkan di suatu tempat tertentu. Nah, jadi kalau ada pengapuran itu justru karena tulang rawannya mulai menipis dan tubuh berusaha memperluas permukaan sendi dengan mengendapkan kapur di sana. Jadi bukan karena kelebihannya, tapi adalah upaya tubuh untuk menjaga supaya lutut kita itu tetap stabil. Itu Pak. Oke, Pak Suryadi. Oke, terima kasih. Dari Bu Melin ini tadi pertanyaannya adalah apakah osteoartritis OA di lutut dan hips itu bisa sembuh setelah terapi 2 tahun? Terima kasih, Dr. Sabto Aji. OA lutut dan hip apakah bisa sembuh? Dok, boleh ngomong? Ya. Dok, silakan. Dok, malam. Terima kasih. Dok, maksud saya gini Dok. Dulu artritisnya di dengkul, ya Dok. Udah, terus terapi terus udah hampir 2 tahun. Kemudian belakangan baru tahun ini ya, akhir tahun lalu ya.
tahun 2019 akhir saya ada di artritis di joint hips. Nah, sedangkan kan kalau di lutut kan dianjurkan kalau bisa kita ya jalan atau berenang ya. Tetapi kalau joint hips kan justru nggak boleh banyak jalan. Nah, jadi gimana, Dok? Saya usianya 71. Nggak kelihatan 71, Bu. Ya? Nggak kelihatan 71. Kan ada deh. Tapi kalau udah sakit baru ketahuan nenek-nenek. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan, ketika sendi itu rusak, mengalami peradangan, itu jangan dibebani. Jadi sendi-sendi yang sifatnya menopang tubuh kita, seperti pergelangan kaki, lutut, sendi panggul, itu adalah sendi-sendi yang sifatnya, yang tugasnya adalah menopang tubuh kita ketika kita berdiri, berjalan, atau bahkan lari dan loncat. Nah, jadi olahraga yang sesungguhnya yang dianjurkan pada orang-orang yang mengalami osteoartritis, pada sendi-sendi yang mengalami yang fungsinya menopang tubuh kita, itu jangan berjalan. Yang baiknya adalah dengan bersepeda justru. Nah, bersepeda atau berenang. Nah, sepedanya juga bukan sepeda yang rekreasional, yang jalan-jalan di luar, enggak, tapi sepeda yang statis. Supaya tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Jadi bisa dilakukan mau pagi, siang, malam, nggak ada. Bisa dilakukan kapan saja. Atau mau hujan, mau panas, jadi tetap kita bisa melakukannya. Yang kedua adalah relatif aman dari resiko jatuh ataupun kecelakaan di perjalanan. Jadi Ibu sepedahan ya Bu ya, sama berenang. Kalau ada joint hips boleh yang statis gitu ya, Dok? Ya boleh. Karena dia akan dianjurkan. Iya, kan dia tidak membebani, tapi dia tidak tekan, tapi dia bergerak. Ya. Gitu. Oke. Berikutnya dari Bu Ana Budi Mulia. Sebagai pengganti glukosamin, apakah bisa minum omega 3 untuk mengurangi sendi lutut? Nah, berbeda fungsinya, berbeda cara kerjanya, tapi glukosamin itu memang tidak bisa digantikan dengan omega 3. Oke. Baik, saya tadi kelupaan kelompat kayaknya pertanyaan dari Bu Anastasia Dias, Bu Ana, Suster Ana. Jadi pertanyaannya adalah, apakah suplemen lutut yang banyak dijual di pasaran dapat membantu mengatasi nyeri lutut pada kasus penuaan, dan bagaimana caranya sudah tua tidak nyeri lutut? Ya, jadi sama, obat itu akan berguna kalau diberikan pada saat yang tepat. Jadi osteoartritis atau penyakit pengapuran itu kalau menurut ahli dibagi menjadi 4 kategori. 1 yang paling ringan, 4 yang paling berat. Nah, biasanya untuk kategori 1 dan 2 itu tidak sampai harus melakukan operasi. Nah, disitulah kemudian obat-obatan akan sangat berperan, seperti glukosamin. Tapi kalau kemudian sudah sampai grade 3 atau grade 4, maka glukosamin ini sudah tidak mempunyai arti lagi. Jadi lagi-lagi obat-obat itu hanya digunakan atau diberikan pada saat yang tepat, gitu ya. Nah, terus bagaimana mencegah agar usia tidak nyeri lutut? Itu tadi, ayo olahraga, gerakanlah sendi itu, tapi tanpa membebani. Terus yang kedua, apapun yang memberatkannya harus dihilangkan, seperti gemuk. Terus yang berikutnya lagi, kalau ada penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis atau asam urat, ayo kendalikan supaya resiko untuk cedera, resiko peradangan pada sendi itu bisa kita hindari. Ya, begitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Lolita Claudia. Kalau ACL-nya cedera karena cedera waktu olahraga saat SMA dan sudah di MRI memang sudah tidak ada, maksudnya sudah tidak ada, ACL-nya sudah tidak ada kali ya. Apakah ada alternatif selain dioperasi? Sama, ACL itu suatu bagian tubuh kita yang tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri.
Jadi mau nggak mau memang harus ada sesuatu upaya untuk memperbaikinya. Jadi ACL yang sudah hilang itu harus diganti. Makanya nama prosedurnya adalah rekonstruksi. Dan memang harus operasi ibu karena karena ACL itu fungsinya adalah sebagai stabilisator lutut. Sekarang kalau misalnya ACL yang nggak ada, berarti lutut kita sangat unstable, tidak stabil. Dampaknya apa? Lutut kita akan bergesekan satu sama lainnya. Nah, kalau bergesekan satu sama lainnya, tulang rawannya akan menjadi aus. Timbul problem baru yang namanya osteoartritis. Oke, jadi harus dioperasi kalau kayak gitu ya harusnya. Baik, ini pertanyaan dari Kak Hana nih, mantan pasiennya Dr. Sabto nih. Saya pernah mengalami nyeri di tumit. Gejala ini gejala apa ya? Pernah ke dokter diberi obat hilang tapi muncul lagi. Dan pertanyaan berikutnya sering kram di betis. Kira-kira gejala apa ya? Apakah ada hubungan dengan operasi yang dulu? Gitu, Dr. Sabto. Baik, nyeri di tumit ini, jadi kalau kita ngobati itu memang kita tidak mengobati gejalanya. Sakit dikasih obat, terus kemudian gejalanya hilang. Tapi kita harus mengetahui kenapa kok tumitnya sakit, terus sudah seberapa parahkah sehingga keluhan ini tidak akan berulang. Jadi nyeri pada tumit itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kemungkinan besar karena adanya peradangan pada urat yang namanya plantar fasciitis. Biasanya itu sebetulnya kita bilangnya self limiting disease. Jadi penyakit yang akan hilang dengan sendirinya dengan berjalannya waktu. Cuman prosesnya akan sangat-sangat lama. Jadi harus ada upaya-upaya supaya keluhannya itu bisa cepat hilang. Nah, salah satunya adalah kemudian melakukan stretching. Jadi nanti bagaimana caranya, mungkin ada satu nanti masa kita bisa diskusi lagi bagaimana caranya kemudian kita melakukan relaksasi pada otot yang namanya yang di telapak kaki atau di tumit tersebut. Terus yang kedua, kadang-kadang kita harus menambah insole, jadi semacam sesuatu yang empuk di dalam sepatu kita untuk memberikan kenyamanan pada tumitnya. Jadi ayo sini nanti saya ajari kapan-kapan untuk bisa stretchingnya. Terus kalau kram, nah kram otot itu kan otot itu sebetulnya kayak karet gitu ya. Nah kalau kebutuhannya tidak terpenuhi maka karet itu akan mengkeret dan menyebabkan kram. Nah kebutuhannya apa? Satu, bahwa cairan kita harus cukup. Jadi jangan sampai kita mengalami dehidrasi. Yang kedua adalah elektrolitnya. Jadi jangan otot itu bergerak karena kita ada elektrolit. Jadi yakinkan bahwa kebutuhan elektrolit kita terpenuhi. Yang ketiga adalah kalau misalnya kram, mungkin aliran darah kita nggak cukup. Jadi ibu harus rajin melakukan olahraga yang sifatnya aerobik, yang banyak menggunakan atau kardio kita bilangnya sekarang, yang banyak diniatkan untuk meningkatkan aliran darah ke seluruh bagian tubuh kita, termasuk pada otot-otot. Gitu, Bu. Oke. Terima kasih, Dr. Sabto. Ini pertanyaan dari... Halo. Iya, Kak Hana. Gimana, Kak Hana? Iya, itu kan ada, kaki saya kan ada banyak. Kalau olahraga aerobik kan nggak mungkin. Waktu itu Dr. Sabto juga bilang suruh hanya bisanya berenang dan jalan kaki, Dok. Oh. Ini kan masih ada apanya, Dok, 10 tahun yang lalu tuh sampai sekarang. Siap. Nah, waktu itu mungkin saya tidak menyarankan untuk tidak berolahraga seperti yang saya sampaikan. Tapi kan waktu itu kondisi tulangnya belum baik betul, sehingga kekuatannya diambil alih oleh pen. Nah, sekarang ketika tulang itu sudah menyatu, sudah baik lagi, maka sudah bisa melakukan kegiatan secara normal. Tidak ada kaitannya dengan pen. Jadi, kalau memang betul, atau kalau kita mau meyakinkan, kalau kita mau meyakinkan
lagi, ayo kita ronsen supaya kita lihat tulangnya sudah baik atau belum. Sehingga ibu yakin bisa melakukan olahraga dengan seperti biasa. Olahraga normal. Oh, oke. Thank you, dokter. Siap. Oke, berikutnya dari Regilina. Ini pertanyaan mengenai konsumsi suplemen baiknya pagi, siang, atau malam. Nah, ini pertanyaannya. Boleh kapan saja, sama Boleh aja. kapan saja. Tapi biasakan untuk disiplin. Artinya kalau memang pagi ya pagi, terus siang. Oke. Berikutnya dari Bu Esti ini pertanyaannya. Apakah benar bila waktu lalu pernah jatuh dan lututnya bengkak, membiru bila saat itu tidak sakit, nanti kemudian hari bisa timbul sakitnya? Apakah betul begitu ceritanya, Dr. Sabto? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau misalnya hanya memar, kebentur, mungkin akan baik. Tapi kalau kemudian ada bagian tubuh kita yang putus atau robek, pasti akan kemudian timbul masalah di kemudian hari. Jadi tergantung dari bagaimana atau bagaimana cederanya, itu yang harus kita tahu. Bu Esti, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Bu Esti? Oke. Cukup, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Bu Desi Odora. Area tulang ekor saya sering nyeri kalau pindah posisi dari duduk dan agak membungkuk cukup lama ke posisi berdiri. Kemudian ditambah kemarin angkat yang berat dengan posisi membungkuk, nyerinya nambah. Sekarang nyerinya tinggal dikit. Itu kenapa ya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, mungkin tidak berhubungan dengan lutut, tapi mungkin sekilas Dr. Sabto bisa memberi gambaran. Siap. Tapi kan berkaitan dengan nyeri ya. Jadi Ya. tulang ekor nyeri kalau pindah posisi dari duduk dan membungkuk. Oke. Ada penyakit yang namanya koksidinia, jadi atau suatu peradangan sendi pada tulang ekor. Nah, biasanya kita lakukan ada pemberian obat dan fisioterapi yang bisa diberikan supaya kita bisa menghilangkan keluhan yang ibu derita. Cuman kok ini ada tambahan ketika akan berat dan posisi membungkuk. Biasanya nggak hanya sekedar pada tulang ekornya yang kemudian bermasalah, tapi adalah pada otot-otot di sekitar tulang ekor dan punggung belakang. Kita bilangnya low back pain. Jadi lagi-lagi dalam hidup ini kita harus menyiapkan diri kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Jadi ayo olahraga supaya kita bisa menguatkan otot-otot seperti salah satunya adalah otot-otot di pinggang belakang yang seringkali kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengangkat sesuatu dari bawah sambil membungkuk, atau bahkan misalnya mengangkat aqua galon misalnya untuk mengangkat anak-anak kita untuk digendong. Itu akan membebani otot-otot di sekitar pinggang belakang, dan itu akan mencederai kalau memang kita tidak siap, artinya tidak kuat, atau cara mengangkatnya salah. Oke, terima kasih penjelasannya Dr. Sabto Aji. Jadi demikian Ibu Desi. Nah, ini pertanyaan dari Bro atau Bapak Alfonso Samsurizal. Beberapa hari yang lalu saya duduk di meja komputer lumayan lama. Tiba-tiba ketika berdiri pinggang saya sakit, nyeri sampai sekarang, dan sekarang betis kanan saya nyeri dan pinggang saya juga nyeri. Ini mungkin masih berhubungan dengan yang tadi. Silakan Dr. Sabto. Oke, sekarang ada penyakit baru, sebetulnya relatif baru di orang kantoran yang namanya musculoskeletal disorder in workplace ya. Jadi kenapa gitu? Karena penyakit ini, keluhan-keluhan yang seperti Bapak sampaikan itu timbul justru ketika kita rasanya nggak ngapa-ngapain, kita hanya duduk di komputer dalam waktu yang lama, terus tiba-tiba waktu di rumah atau tiba-tiba berdiri, tiba-tiba kita mengeluh sakit mulai dari leher, bahu, pinggang, bahkan sampai otot jari-jari kaki. Nanti kalau mau nanti saya akan sampaikan tentang ini, tapi secara sekilas mudah-mudahan bisa lihat ya.
Jadi saya nggak tahu komputernya Bapak seperti apa, tapi biasanya ini pada orang yang menggunakan laptop. Jadi kalau laptop itu dia bungkuk seperti ini. Benar dok, benar di laptop saya. Saya udah menduga sih. Jadi dan duduknya ini misalnya di kursi, duduknya pasti agak maju supaya gini. Benar. Nah, kalau udah capek terus sering kali gini. Nah sebetulnya itu akan sangat membebani otot-otot kita. Baru 1 jam aja itu udah cukup membebani, apalagi kalau kemudian kita berjam-jam duduk seperti ini. Jadi idealnya adalah kursi kita harus bisa di-adjust naik turunnya, dan pantat kita ini nempel ke kursi belakang supaya ada penyangganya. Terus yang berikutnya lagi, batas atas monitor itu harus sejajar dengan mata kita supaya kita tegak seperti ini. Dan kenapa kursi harus bisa naik turun? Karena posisi bahu, siku, dan lengan itu harus 90 derajat. Nah, inilah posisi-posisi yang kemudian menyamankan untuk menghindari seperti yang Pak Alfonso rasakan. Nah, itu juga belum cukup. Karena kemudian setiap 1 jam atau 1,5 jam kita harus berdiri melakukan gerakan stretching. Gitu. Terus dok mau nanya, kenapa ya sekarang betis kanan, kaki kanan saya jadi sakit banget, dan solusinya yang sekarang nih tulang ekornya jadi sakit gimana ya dok? Untuk sementara untuk sakitnya bisa minum obat. Yang paling gampang sebetulnya minum Panadol ya, Panadol biru. Ini bukan iklan tapi paracetamol lah ya, paracetamol 500 mg. Tapi sekali makan 2. Oh gitu. Itu dalam konteks hanya untuk sementara, untuk menghilangkan nyerinya. Tapi ya kita kemudian harus melakukan stretching, olahraga, supaya aliran darah kita baik. Kalau masih sakit juga, ke dokter untuk dievaluasi. Mungkin ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan kenapa masih sakit. Oke, makasih dok. Dokter Panca, saya boleh tanya nggak? Saya cek. Ya, sebentar. Saya selesaikan dulu yang ini dulu ya, biar nanti kalau masih ada silakan. Tapi saya coba selesaikan dulu yang ini. Ini pertanyaan dari Mbak Bu Vicky Sani tadi, ada tambahannya. Boleh nggak pakai alat penghangat lutut inframerah? Lutut Boleh ya. Boleh, cuman ikuti aturannya ya. Jadi inframerah itu kan suatu sinar yang digunakan untuk menghangatkan. Tapi kalau kemudian, dan itu harus ada jaraknya antara sumber sinar dengan kulit kita. Dia daya tembusnya nggak terlalu dalam, jadi dia biasanya hanya bersifat di permukaan tubuh kita. Bukan berarti kemudian dengan kita mendekatkan si sinar infrared, kemudian sinarnya jadi lebih jauh ke dalam, enggak. Dia malah akan kemudian membakar si kulitnya. Jadi ikuti benar cara prosedurnya, berapa jaraknya, berapa lama bolehnya di situ. Oke. Tapi dok, jadi alat yang saya punya itu namanya, nggak tahu dokter pernah dengar nggak, Dokter Home. Jadi dia semacam bentuknya bulat kayak helm yang dipasang di lutut. Nah itu dia ada settingannya 15 menit. Jadi ada mode apa, bisa low, medium, or high gitu ya, dari temperaturnya maupun dari pressure-nya. Terus si ininya juga ada untuk relaksasi, ada untuk repair, dan ada untuk recovery. Jadi tergantung sakitnya kita apa. Itu nggak apa-apa ya dok ya? Boleh, tapi ada ikuti aturannya, dan yang kedua harap diingat yang dia hanya memperbaiki keluhannya. Kalau misalnya ada radang sendi osteoartritis yang sudah berat, dia tidak akan kemudian memperbaikinya. Dia hanya akan sifatnya menghilangkan keluhannya, apakah itu sakit atau bengkaknya. Kenapa? Karena dengan infrared itu aliran darahnya diperbaiki.
sehingga Oke. lancar dan mengurangi keluhannya. Gitu, Bu. Oke, siap. Berarti Baik, nanti baik. tetap harus ke dokter lah ya, kontrol ya. Ya, Itu aja ya, Bu. Iya, itu yang harus kayaknya. Iya, insya Allah nanti ke sana Pak Dokter Sabto. Dekat Siap. kok dari rumah. Siap, thank you. Berikutnya Dr. Sabto, pertanyaan dari Bro Stephen Johnson. Beliau ini berat badannya 95 kilo, tinggi 165. Saya pernah keseleo waktu bermain bulu tangkis sehingga harus berobat ke patah tulang karena ada pergeseran di lutut. Setelah itu saya ke dokter dan dikasih minum obat dan pulih. Itu setahun yang lalu, namun sekarang saya sering merasa ngilu di lutut dan terkadang seperti ada yang bergeser di lutut. Itu bagaimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini yang disebut dengan unstable knee. Jadi lutut yang rasanya nggak stabil karena kayak masih terasa bergeser. Nah, kalau udah kayak gitu, kemungkinan besar memang ada urat di dalam lutut yang putus. Jadi ayo ketemu saya, nanti saya evaluasi, mudah-mudahan kita tahu masalahnya apa gitu. Tapi dari apa yang saya ceritakan, apa yang Mas ceritakan, saya yakin pasti ada yang cedera di dalam lututnya. Oke, Bro, mungkin harus dicek lagi itu ya, Bro. Atau ada yang mau ditanya? Kalau mau boleh silakan. Boleh saya tanya? Bentar ya. Ini masih ada satu lagi nih dari Bu Susi ini. Saya terusin dulu, nanti setelah itu kita open ya. Ibu Susilawati bertanya demikian. Ibu Susi ini umur 77 tahun dan masih aktif sekali. Masih bersepeda keliling kompleks, naik turun tangga. Tapi untuk bangkit dari duduk di lantai atau bangku yang rendah sulit karena rasa sakit di lutut. Begitu ya Bu Susi ya? Iya. Bagaimana saran dari Dr. Sabto? Bersepedanya sudah sangat baik, tapi ternyata nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena sebaiknya kita men-set up sepedanya dengan baik sehingga resiko cedera pada pinggang misalnya kita bisa hindari. Itu yang pertama. Terus naik turun tangganya itu juga baik. Terus tapi karena Ibu sudah berusia 77 tahun, itu sendinya sudah tidak seluas waktu muda. Dan itu yang kemudian seringkali menyebabkan sakit. Nah, yang belum Ibu lakukan adalah seperti yang saya bilang, adalah menggerakkan sendi-sendinya. Jadi kalau bersepeda, naik turun tangga, itu untuk sifatnya kardio. Jadi menguatkan otot jantung, memperbaiki pekerjaan jantung dan paru-paru dan aliran darahnya. Tetapi untuk sendinya, Ibu harus menggerakkan sendi-sendinya, Bu, supaya dia tidak kaku. Karena kekakuan itulah yang kemudian menimbulkan rasa nyeri ketika dia digerakkan. Iya. Khusus? Iya. Maaf, Pak, tapi kalau melihat bandingannya itu kalau abdi dalam di Solo Jogja itu kan masih laku dodok ya. Simple itu kok enak bangkit berdiri. Saya mikir saban hari Bu dia Bu. Oh, berarti latihan sendinya bukan karena sepeda ya dokter? Bukan. Jadi kalau sepeda itu kan yang bergerak hanya pergelangan kaki, lutut dan pinggang. Nah, sementara bahkan untuk leher pun sebetulnya dia tidak bergerak. Untuk bagian yang lain tidak bergerak. Jadi tapi itu baik gitu untuk aliran darah kita. Bu tinggal menambah lagi olahraga yang sifatnya menggerakkan sendi. Ya. Oke Bu Susi. Makasih. Nanti latihannya kayak abdi dalam berarti. Matur nuwun. Ya, satu lagi dari Bu Diah nih, pertanyaannya kalau lutut disuntik terus-terusan, ada efeknya nggak? Harus suntik apa ini Bu Diah? Dr. Sabto? Ya, nah betul. Pertanyaannya suntik apa ya gitu. Karena kalau sifatnya untuk menghilangkan nyeri yang seperti pada umumnya, yaitu suatu steroid, maka akan sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena bahkan akan membuat tulangnya menjadi kropos. Jadi sebaiknya kita ketahui apa yang mau disuntiknya, dan yang kedua adalah ayo cari tahu dulu masalahnya apa, terus sudah seberapa parahkah keadaan itu gitu, supaya kita tidak kemudian
salah dalam melakukan treatmentnya gitu. Gitu, Bu. Oke, Bu Dia. Jadi tanya dulu yang suntik apa itu ya. Baik, tadi ada yang mau bertanya langsung, silakan. Mari, ayo, silakan. Unmute lalu bicara. Ya, silakan. Selamat malam Dokter Sabto, saya Jalvi. Oke. Masih 46 tahun sih dok, belum terlalu tua sekali. Maaf ini pertanyaannya di luar konteks judul. Saya ada nyeri shoulder kiri, itu yang pertama. Udah 3-4 bulan ini nggak hilang-hilang. Terus saya juga ada HNP. Olahraganya sih memang sudah berenang sama sepeda, cuman bukan sepeda statis dok. Saya senang sepeda gunung dok. Jadi sebaiknya olahraga apa yang cocok untuk HNP saya ini? Terus untuk yang nyeri shoulder itu, saya sudah fisioterapi, tidak terlalu membantu. Terus saya pakai buat nge-gym dengan beban yang saya buat tarik-tarik itu dok, sudah lumayan membantu. Kira-kira ada jenis olahraga apa yang cocok lagi ya dok? Terima kasih. Kayaknya atlet nih Dokter Sabto. Iya. Saya lagi-lagi mikir nih. Oke, Mbak. Jadi karena masih katanya belum tua betul, saya manggilnya Mbak ya. Gini, kalau HNP itu kan ada derajat-derajatnya. Apakah sudah mengganggu saraf atau belum? Nah, sayangnya kemudian HNP itu nggak bisa diperbaiki, artinya nggak kemudian bisa sembuh. Jadi kalau udah pada satu tahap tertentu, dia nggak akan kemudian membaik. Yang mungkin malah akan memburuk. Nah, tugas kita adalah mencegah jangan sampai itu HNP-nya kemudian menjadi lebih buruk. Nah, kalau ditanya dengan olahraganya, sebetulnya olahraga yang membungkuk itu yang kemudian kita coba hindari. Nah, kalau memang sepeda, apalagi kemudian sepeda gunung, di mana kadang-kadang ada benturan-benturan waktu kita naik atau turun di suatu daerah, itu rasanya kemudian akan membebani si punggungnya gitu. Dalam hal ini menurut saya sepeda kurang tepat. Atau kalaupun mau sepeda, sepedalah yang sifatnya apa istilah on the road ya, bukan yang di gunung gitu. Kenapa? Karena kita butuh jalan yang datar dengan resiko untuk hentakan-hentakan itu yang berkurang. Lagi pula sepeda seperti yang sudah sampaikan, sepeda harus di set up supaya posisi punggungnya itu tidak terbebani. Jadi tinggi sadel, tinggi pedal, kemudian dengan stangnya itu di set up supaya kesenangan Mbak untuk tetap bersepeda tetap bisa dilakukan, tapi tidak membuat pinggangnya HNP-nya menjadi lebih berat. Terus untuk bahu, jadi gini, kalau kemudian kita ada suatu masalah, kemudian kita lakukan treatment, tapi kemudian treatmentnya tidak memberikan hasil, nah tentu kita harus mengevaluasi ada apa ya gitu. Apakah treatmentnya tidak tepat atau ada kondisi lain yang menyebabkan treatmentnya menjadi tidak tepat gitu. Jadi saran saya adalah lagi-lagi sebelum ayo kita evaluasi, mungkin kita butuh pemeriksaan tambahan, mungkin kita butuh ronsen, mungkin kita butuh alat yang namanya MRI untuk melihat otot-otot di bahunya supaya kita tahu masalahnya apa. Kalaupun ternyata hasil akhirnya ternyata fisioterapi adalah solusinya, nanti kita bisa memberikan saran fisioterapi jenis apa atau bagaimana caranya yang tepat untuk kondisi Mbak. Kira-kira gitu. Wah. Nah, baik dok. Tapi saya sudah mencoba untuk sepeda yang kalem-kalem, kayaknya kurang menarik dok. Gitu. Aduh, ini penggemar downhill, jangan-jangan bahaya ini. Nah, saya khawatirnya kemudian bahunya yang sakit itu akibat itu juga sih Mbak. Nah, hati-hati karena ini ya. Ya, kan ada hentakan-hentakan waktu kita sepeda ya. Gunung tadi. Seperti itu ya.
Dok, berarti kalau saya mau ikut olahraga Muay Thai juga nggak boleh ya, Dok? Muay Thai, waduh. Nah, gini. Nah, coba, gini. Di tempat kami itu ada sport klinik. Sport klinik itu ada dokter ortopedinya saya, kemudian ada dokter spesialis kedokteran olahraga. Jadi untuk menganalisa Mbak dan olahraga apa yang tepat itu akan sangat baik kalau Mbak datang ke sport klinik kami. Oh, baik. Dok, boleh tahu nggak itu prakteknya hari apa ya? Di Bintaro Premier. Yang saya atau yang dokter ini? Yang sport klinik, Dok. Oh, sport klinik itu, oke, gimana caranya? Dia ada 3 dokter sebetulnya. Dan 3 dokter itu berpraktek pada, mungkin pernah dengar Haryo Tilarso, Dr. Haryo Tilarso itu salah satu olahraga sepeda. Dr. Haryo Tilarso pernah bicara juga di acara forum ini. Belum lama Dr. Sabto. Kemudian ada dokter, ada 3 dokter lah. Jadi nanti bisa tanyakan ke itu untuk jadwal yang cocok dengan Mbak. Oh, baik, Dok, baik. Ya, terima kasih ya Dr. Sabto. Siap. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Bro dan Sis, luar biasa ini pertanyaannya, banyak sekali. Baik, Dr. Sabto ada pesan-pesan terakhir untuk forum ini. Sambil Bro Subagio akan membuat atau menyampaikan hasil pengundian atau mengundi di depan kita. Silakan Bro Subagio. Dr. Sabto silakan memberikan nasihat. Oke, satu adalah ayo kita mengenali diri kita lagi, artinya bukan hanya sekedar saya umur sekian, tapi bagaimana sebetulnya kondisi tubuh kita. Jadi dengan meningkatnya usia, ayo kita lebih perhatian lagi dengan tubuh kita, terutama kalau kemudian ada keluhan-keluhan yang timbul. Jadi kalau nyeri itu adalah seperti yang saya bilang, nyeri adalah suatu tanda bahwa ada yang salah dengan tubuh kita, dan itu jangan kita abaikan sekecil apapun nyeri itu. Gitu. Kita bisa coba perhatikan sekian waktu, kalau kemudian atau kita coba obati dengan pengobatan obat yang tersedia di luar. Tapi kalau kemudian tidak memberikan hasil, kemudian kita temui dokter untuk kita bisa cari tahu masalahnya apa. Terus yang berikutnya lagi, apa yang saya sampaikan ini rata-rata adalah penyakit proses penuaan. Kita nggak usah khawatir dengan penuaannya, tetapi bagaimana kemudian kita menjalani proses penuaan itu dengan berkualitas. Salah satunya dengan olahraga, tapi tentunya dengan olahraganya itu disesuaikan dengan usia, kekuatan, dan kegemaran kita. Gitu. Jadi ayolah tetap hidup sehat, dan bukan hanya sekedar sehat, tapi juga bugar. Thank you. Terima kasih Dr. Sabto Aji, satu nasihat yang baik sekali. Bapak Ibu, Bro dan Sis, sudah ada 6 nama yang ada di chat. Kalau bisa diperhatikan, ada 6 nama yang tadi diundi. Kalau ada namanya di situ, tolong kontak ke nomor 0812-823-8569. Berikan nomor yang bisa diisi pulsa, jangan nomor pasca bayar kalau bisa ya, supaya bisa diisi. Karena ada sedikit penghargaan buat kita yang bertanya tadi. Dr. Sabto Aji, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sedemikian lama menjawab banyak pertanyaan. Mudah-mudahan lain kali diundang bisa lagi untuk topik yang mungkin agak berbeda lagi. Ya. Siap. Baik, Bapak Ibu, Bro dan Sis semua, terima kasih sudah hadir di forum ini. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan, mudah-mudahan berguna. Kami hanya berusaha untuk menyalurkan, memberikan informasi yang tepat dari sumber-sumber yang memang dapat dipercaya, dan ini semoga membuat kita tetap sehat, khususnya ketika kita menghadapi pandemi yang sedemikian hebatnya. Terima kasih dan salam sehat, sampai jumpa kembali lain waktu. Terima kasih, selamat malam.